Selamat pagi anak-anak kelas 7, semangat belajarnya ya. Hari ini kita berjumpa di BDR kita dengan judul membaca pengukuran dari alat ukur. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan tersebut, saya mau memperkenalkan 3 jenis alat ukur panjang yang biasa kita gunakan di laboratorium. Nah, kebetulan kita punya, di sekolah kita punya, maka saya akan perkenalkan satu persatu. Yang pertama itu namanya adalah mistar ya. Kalau mistar ini dari SD kan kamu sudah kenal ya, masing-masing punya mistar ya, yang kamu gunakan biasanya untuk menggaris. Kemudian kalau disuruh guru coba ukur panjang meja, coba ukur lebar mejanya, panjang bukunya, nah kamu gunakan mistar. Oke, nah selain mistar ada juga yang namanya jangka sorong ya. Ini namanya jangka sorong. Jangka sorong ini fungsinya adalah untuk mengukur benda-benda yang tidak bisa lagi diukur oleh mistar. Artinya lebih kecil daripada pengukuran mistar. Ya, misalnya seperti tebal buku kita, gitu. Jadi caranya bagaimana nih? Caranya itu adalah kita memasukkan benda yang akan kita ukur di sini, lalu kita jepit nantinya, lalu kita akan baca hasil pengukurannya. Nah, ini punya 2 skala. Yang pertama adalah skala utama, yang kedua adalah skala nonius. Ya, nanti gambarnya akan saya tunjukkan. Oke. Kemudian yang ketiga itu adalah mikrometer sekrup. Ini namanya mikrometer sekrup. Nah, mikrometer sekrup ini caranya kita menggunakannya, kita buka ini. Lalu nanti benda yang akan kita ukur itu kita masukkan di sini. Lalu akan kita jepit kembali. Setelah itu baru kita baca hasil pengukurannya. Begitu dia kira-kira. Nah, ini di antara yang 3 ini yang lebih teliti itu adalah ini. Kenapa? Karena mikrometer sekrup ini mampu mengukur benda yang sangat tipis. Misalnya seperti contoh 1 lembar buku. Ini bisa kita ukur tebalnya di sini ya, dengan menggunakan alat ini. Untuk lebih memahaminya bagian-bagian daripada 3 jenis alat ukur ini, nah coba perhatikan gambar berikut ini. Bagian-bagian daripada 3 jenis alat ukur itu, maka sekarang kita akan masuk ke bagaimana cara membaca hasil pengukuran jangka sorong dan mikrometer sekrup ini sebenarnya. Nah, kenapa roll tidak kita bahas di sini? Karena roll itu pengukuran dengan menggunakan roll itu sudah biasa kita gunakan ya, atau sudah biasa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi yang 2 ini belum pernah, apalagi kamu yang baru tamat SD, ini baru pertama kali mengenalnya. Sekarang mari kita masuk ke pembahasan kita, yaitu pembacaan hasil pengukuran jangka sorong dan mikrometer sekrup. Pembacaan hasil pengukuran jangka sorong dan mikrometer sekrup ini diperlukan langkah-langkah sebagai berikut ini. Lihat angka skala utama yang paling dekat dengan angka 0 nonius. Jadi ini adalah skala utama, sedangkan yang ini adalah skala nonius. Oke, jadi kalau kita lihat ini kan angka 3, ini angka 4, ini angka 0 nonius. Nah, jadi kalau kita lihat ini berarti satu garis ini nilainya 0,1. Maka ini 3, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5. Nah, yang paling dekat kan di situ adalah harusnya 3,5 cm. Namun lihat, angka 3,5 cm itu sudah melewati angka 0. Nah, itu nggak bisa. Jadi kita ambil yang tidak melewati. Berarti di sini bisa kita tuliskan skala utama sama dengan 3,4 cm. Itu langkah yang pertama. Oke. Kemudian langkah yang kedua. Untuk langkah yang kedua tadi sudah disebutkan, lihat garis nonius yang tepat berimpit dengan skala utama. Ya, jadi ini kita lihat garis nonius yang kita lihat nih yang tepat berimpit dengan garis utama. Jadi kalau berimpit itu atas bawah itu harus satu garis ya, tepat berimpit. Jadi kalau kita lihat ini kan garis ke 0. Ini garis nonius yang dilihat ya.
garis kelima. Nah, kita lihat satu persatu, garis pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, ini yang berimpit. Ternyata ini yang berimpit. Nah, ya. Jadi garis yang berimpit itu adalah garis keempat. Nah, berarti skala noniusnya sama dengan garis keempat. Nah, tadi disebutkan kalikan dengan ketelitian jangka sorong. Lihat kembali catatanmu di 2 minggu yang lalu, sudah saya kirimkan masing-masing ketelitian daripada alat ukur, termasuk jangka sorong di dalamnya. Nah, di situ ketelitian jangka sorong adalah 0,01 cm. Ini udah pernah saya kasih, ya. Oke, jadi ini kalikan dengan 0,01 cm. Inilah ketelitian jangka sorong yang dimaksud tadi. Oke, maka ini sama dengan 0,04 cm. Itulah hasilnya, skala noniusnya. Oke, untuk langkah ketiga atau langkah yang terakhir. Yaitu menjumlahkan skala utama dan skala nonius. Itulah yang menjadi hasil pengukurannya. Jadi hasil pengukuran kita singkat aja ya, HP sama dengan skala utama tambah skala nonius sama dengan 3,4 cm tambah 0,04 cm, hasilnya 3,44 cm. Bagaimana cara penjumlahannya? Ini 3,4 cm. Nah, kalau penjumlahan tetap koma itu sejajar dengan koma. Kalau nggak pandai membuat, komanya dulu bikin. Oke, ya, komanya dulu buat. Ini berarti di sini 0, di sini 4, di sini 0. Jadi ini koma harus tepat sejajar. Tambahkan 4,3, maka hasilnya 3,44 cm. Oke, itu untuk jangka sorong. Oke, sama halnya dengan jangka sorong, mikrometer sekrup juga memiliki 3 langkah untuk membaca hasil pengukurannya. Oke, tadi sudah disebutkan, langkah yang pertama adalah lihat angka pada skala utama, angka berapa yang paling dekat dengan skala geser. Sekali lagi saya kasih tahu, ini adalah skala utama. Semua ini adalah skala utama, sedangkan yang ini adalah skala geser. Yang ini semua skala geser. Ini atas bawah skala utama. Oke? Jadi perlu kamu tahu bahwasanya atas dengan bawah ini, jadi kalau ini misalnya 8, ini yang di bawah ini nilainya 0,5. Jadi ini kan 8, berarti ini 8,5. Berarti yang ini 9, ini 9,5. Sementara tadi langkah pertama dikatakan lihat angka skala utama yang paling dekat ke skala geser. Berarti yang ini yang paling dekat. Kan ini yang paling dekat kemana? Nah, ini kan angka 8. Berarti ini angka 9. Ini angka 9,5. Tadi sudah saya sebutkan. Maka dengan demikian skala utama sama dengan dari 9,5 mm. Nah, ini lihat nih milimeter. Oke? Lihat garis nonius atau skala geser yang berimpit dengan garis skala utama. Yang mana maksudnya yang berimpit itu? Yaitu ini. Ini kan garis skala utama, ini kan skala geser atau nonius. Jadi inilah maksudnya yang berimpit. Nah, jadi maksud yang berimpit itu yang ini. Nah, oke. Nah, kalau kita lihat itu garis ke berapa? Ini kan garis ke 40, ini 45, berarti ini garis ke 41. Maka skala nonius di sini adalah 41 sama seperti tadi, kalikan dengan ketelitian mikrometer sekrup. Ketelitian mikrometer sekrup ini, ya, kali 0,01 cm, milimeter, maka hasilnya adalah 0,41 mm. Oke. Sama dengan skala utama tambah skala nonius. Jadi untuk ketiga ini sudah gampang, tinggal hasil pengukuran sama dengan skala utama tambah skala nonius. Sama dengan berapa tadi skala utama? 9,5 mm tambah 0,41 mm. Hasilnya adalah 9,91
milimeter. Oke, caranya sama seperti tadi ya. Misalkan di sini 9,5, kemudian tambahkan 0,41, di sini 4, sini 1, di sini 0 ya. Oke, berarti tambahkan 199. Hasilnya 9,91 milimeter. Oke? Oke, baik, demikian pembelajaran kita hari ini mengenai pembacaan hasil pengukuran jangka sorong dan mikrometer sekrup. Oke, nanti ada tugas 3 soal yang harus kamu kerjakan, ya. Oke, kemudian sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di PDR selanjutnya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Selamat pagi semuanya.